بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Raja Sunnah FM dan Nashr Sunnah FM yang kami hormati. Sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, sebelum saya berangkat ke Lombok dulu, pengajian terakhir sebelum saya berangkat ke Lombok, saya pernah menyampaikan di sini sekilas tentang sifat malaikat Jibril. Dan saat itu saya sebutkan bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki 700 sayap. Keesokan harinya ada yang SMS ke saya. Katanya, Ustadz, setahu saya malaikat Jibril itu bukan 700 sayapnya, tapi 600. Kemudian karena saya saat itu lagi di luar kota dan referensi nggak ada di tangan, akhirnya baru sempat pas saat itu saya buka kembali, ternyata memang yang kirim SMS itu betul. Saya keliru, ya. Yang betul bukan 700 sayap, tapi 600 sayap. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki memiliki berapa? 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu sayap panjangnya apa? Dari timur sampai mana? Sampai barat. Dan itu ada 600 sayap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang mengingatkan saya. Dan saya dengan ini menyatakan apa yang saya sampaikan dulu keliru. Bukan 700 tapi berapa? 600.
Dan seperti ini penting, ya. Membudayakan saling itu apa? Penting. Dan enggak masalah seorang jamaah pengajian mengingatkan gurunya. Itu bukan merupakan suatu hal yang aib. Bahkan itu adalah merupakan bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian pada pengajian yang telah lalu kita membahas ayat yang keempat yang bunyinya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya apa? Dari keburukan malam jika telah apa? Gelap gulita. Saat itu kita bahas kenapa kok kita memohon perlindungan dari keburukan malam? Kenapa? Kenapa? Masih ingat nggak? Karena apa? Karena banyak kejahatan apa? Muncul di malam hari. Dan saat itu kita sebutkan contoh makhluk-makhluk yang menebarkan kejahatan di malam hari. Apa saja? Setan, terus binatang berbisa, terus kok maling dulu pernah? Baru kemalingan apa? Binatang berbisa, kemudian apa? Maling. Pada saat ini kita akan memasuki ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini berbicara tentang sihir. Berbicara tentang apa? Sihir. Kenapa ya? Kok setelah bicara malam terus pembahasan berikutnya tentang apa? Sihir. Apa ada benang merah antara malam dengan sihir? Iya, apa? Kebanyakan tukang sihir prakteknya apa? Apa iya? Apa tahu tumon? Bukan prakteknya, tapi melakukan ritualnya. Kalau prakteknya siang-siang, kalau malam-malam ya nggak ada yang datang mungkin. Prakteknya siang-siang, cuman mereka melakukan ritualnya. Itu apa? Malam-malam. Jadi malam hari itu memang waktu favorit ya. Waktu favorit biasa buat siapa? Buat tukang sihir. Karena kalau malam-malam mereka itu jarang kelihatan. Kalau siang-siang akan banyak dilihat orang. Dan yang namanya tukang sihir itu dibenci. Nah, kalau mereka sampai praktek siang-siang ketahuan sama orang-orang, bisa apa? Bisa pulang tinggal sandal. Bukan tinggal nama, tinggal sandalnya. Makanya mereka memilih waktu malam. Ini kata Ibnu Ashur. Kata Ibnu Ashur, kenapa kok setelah bahas malam berikutnya pembahasan tentang sihir? Katanya, kata beliau, karena malam itu adalah waktu yang spesial buat para tukang apa? Sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari kejahatan. An-naffatsat. Apa artinya an-naffatsat? Apa? An-naffatsat. Wa min syarri semuanya tahu. Dan dari kejahatan. An-naffatsati. Apa artinya naffatsati? Peniup. Peniup apa? Peniup macam-macam. Peniup ini ada peniup trompet, ada peniup apa? Peniup peluit. Nah, peniup apa nih? Peniup buhul. Peniup buhul. Itu toh. An-naffatsat, kata para tabi'in, di antaranya Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Ad-Dhahhak, yang dimaksud dengan an-naffatsat itu adalah
tukang sihir wanita. An-naffasat, tukang sihir wanita yang meniup. Nah, jadi harus ada pendahuluannya, nggak sembarang peniup. Kalau sembarang peniup nanti kita nggak boleh niup apa? Niup peluit nanti. Nanti Pak Polisi salah niup peluit ya. An-naffasat di sini adalah wanita tukang apa? Sihir yang meniupkan. Nah, nanti kita akan bahas apa yang ditiupkan. Jadi yang dimaksud di sini wa min syarrin naffasat adalah dari kejahatan tukang sihir wanita. Loh, tukang sihir apa cuma wanita? Hah? Iya. Iya? Enggak. Mulanya kan kalau kita baca di koran, itu kan rata-rata yang pakai ki, bukan pakai nyai. Ya. Rata-rata pakai mbah. Kiai haji. Nek anak yang memakai apa? Gelar itu. Bukan kiai hajah atau nyai hajah. Bukan. Jadi realita mengatakan bahwasanya tukang sihir itu laki-laki dan perempuan. Kenapa kok yang disebutkan di sini perempuan? Kenapa coba? Apa mereka lebih sakti? Iya. Enggak. Kata Imam Ibnu Ashur, tukang sihir wanita, kebanyakan tukang sihir di antara orang-orang Arab itu adalah wanita. Pada zaman dulu, kebanyakan tukang sihir itu apa? Kelaminnya apa? Wanita. Kenapa? Karena wanita itu kosong, satu nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan, akhirnya apa? Nah ini akibat kosong ini. Akibat kosong, nggak banyak kerjaan, akhirnya nyari kerjaan. Jadi apa? Seripilan itu jadi tukang apa? Tukang sihir. Itu kata Ibnu Ashur seperti itu. Kenapa kok an-naffasat? Kenapa kok yang disebutkanlah tukang sihir wanita? Karena kebanyakan tukang sihir di kalangan orang-orang Arab itu dari kalangan apa? Wanita. Berarti bukan berarti tukang sihir laki-laki itu nggak berbahaya, sama-sama berbahaya. Cuman saat itu kebanyakan tukang sihirnya dari kalangan apa? Dari kalangan wanita. Kemudian an-naffasat itu dari kata-kata nafasa. Ya. Nafasa dalam bahasa Arab itu artinya adalah meniup nafas dari mulut. Disertai dengan sedikit ludah. Meniup nafas dari apa? Mulut disertai dengan apa? Ludah. Kayak apa tuh? Bukan cuh ya. Kalau cuh itu apa? Meludah. Tapi kalau nafasa itu adalah meniup nafas dari mulut. Tapi bukan hanya sekedar angin. Ada apanya? Ada sedikit ludahnya. Itu bahasa Indonesianya apa? Nyembur. Apa gerimis? Sebul. Sebul. Menyembur. Wis pokoknya tadilah ya. Pokoknya paham kan ya? Padanannya nggak tahu saya apa menyembur atau menyebul atau meniup. Saya nggak tahu padanannya apa. Yang jelas ini meniupkan udara dari apa? Mulut. Cuman ada apanya? Sedikit ludahnya. Bukan ngumpulkan ludah banyak, kemudian dia apa? Disemburkan, bukan. Nah, karena itu nanti lain lagi. Nah, istilah Arabnya bukan nafasa. Istilah Arabnya nanti lain lagi. Basoko atau yang lainnya. Tapi kalau nafasa, nafasat, itu adalah wanita yang meniupkan angin. Nah, dari mulutnya diiringi dengan sedikit apa? Ludah. Ini kebiasaannya tukang sihir. Tukang sihir, kalau mereka itu mau nyihir, mereka pertama perlu persiapan. Ya, mempersiapkan jiwa mereka. Karena mereka itu akan mengirim kejahatan, maka mereka mempersiapkan jiwanya supaya jadi jiwa yang jahat terlebih dahulu. Jadi mengkondisikan jiwanya menjadi jiwa yang jahat.
kemudian dia berkolaborasi, melakukan koneksi dengan setan. Setelah itu dia baca-baca mantra, baru kemudian dia apa? Meniupkan nafas diiringi dengan sedikit apa? Ludah. Ditiupkan kemana? Ke orangnya. Ya ketahuan kalau ditiupkan sama orangnya. Ditiupkan ke siapa? Ditiupkan ke uqad. Min syarrin naffatsati fil uqad. Nanti kita akan bahas apa itu uqad. Uqad itu secara garis besar artinya adalah tali, ikatan tali. Ikatan apa? Tali. Jadi para tukang sihir itu, mereka ketika akan menyihir, maka dia akan membaca mantra-mantra. Saya nggak tahu mantranya karena saya nggak pernah ketemu sama tukang sihir dan nggak pernah berguru sama mereka. Pokoknya mereka baca mantra-mantra, kemudian ditiupkan ke tali tersebut yang sudah diikat-ikat. Kemudian orang yang dituju itu terkena sihir. Jadi meniup itu adalah kebiasaannya tukang apa? Tukang sihir. Wah, timbul pertanyaan. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang ngeruqyah. Ngeruqyah itu apa? Ngobati orang sakit dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita ngelihat orang yang ngeruqyah juga apa? Juga meniup. Menyebul juga. Menyebul orang yang sakit. Ini gimana? Boleh nggak ini? Boleh nggak ini? Boleh. Boleh apa enggak? Loh, nanti kayak tukang sihir dong. Apa bedanya sama tukang sihir? Tukang sihir sama-sama niup. Orang yang ruqyah, ustadznya, kiainya, juga ikut apa? Niup. Berarti mirip kayak tukang sihir. Apa? Ruqyah siang. Malam-malam berarti nggak boleh ngeruqyah. Gimana? Boleh nggak nih? Kita sering, boleh. Boleh, yakin. Ada sebagian ulama yang melarang. Ada sebagian ulama yang melarang. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Di antara ulama tersebut adalah Ikrimah. Rahimahullahu ta'ala. Kata dia nggak boleh. Ya. Barangkali di antara argumen yang disampaikan itu nanti mirip kayak tukang apa? Tukang sihir. Tapi pendapat tersebut tidak sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bolehnya ruqyah diiringi dengan apa? Dengan meniupkan nafas. Dan ini bisa jadi sebelum membaca, atau di tengah-tengah bacaan, atau apa? Setelah membaca. Misalnya ada orang sakit ya. Misalnya ada orang sakit, kemudian kita bacakan ayat suci Al-Quran, katakanlah apa? Qul hu falaq nas misalnya. Kemudian, sebelum kita bacakan, kita hembuskan dulu nafas kita ke orang yang sakit. Atau tengah-tengah baca, kita hembuskan. Atau setelah membaca. Tiga-tiganya sama-sama boleh. Dan tiga-tiganya pernah dipraktekkan oleh, atau ada dalilnya yang sahih dari hadis Nabi SAW. Adapun sebelum meruqyah, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum tidur, jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, summa nafasa fihima, kemudian beliau meniupkan nafas diiringi dengan sedikit ludah ke kedua telapak tangannya, faqara'a fihima, kemudian membaca qul hu falaq dan nas. Berarti meniupnya kapan? Sebelum apa sesudah membaca? Sebelum. Ini hadis Bukhari menyebutkan seperti itu. Bukan apa? Bukan sesudah. Ini hadis menunjukkan bolehnya meniup sebelum apa? Meruqyah. Nah, yang jenengan praktekkan ini sebelum apa sesudah? Ini hadisnya sebelum ya. Hadisnya
Sebelum. Berarti kalau misalnya biasanya sesudah dipindah ya. Jadi apa? Jadi sebelum. Ini dalil sebelum. Dalil ketika berbarengan ya, meniupkan sambil berbarengan membaca adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya salah satu dari keluarganya sakit, nafatha alaihi bil muawwidzat. Beliau akan membaca surat Al-Falaq, Nas, Kulhu, Falaq dan Nas sambil menghembuskan nafasnya. Ini sambil ya, bareng berarti ya. Jadi di tengah-tengah baca itu beliau apa? Beliau menghembuskan. Ini dalil kalau berbarengan. Dalil sesudahnya, kalau sesudahnya, dalilnya adalah hadis riwayat Al-Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi, As-Suyuti dan Al-Albani. Kisah tentang seorang sahabat yang meruqyah kepala suku. Masih ingat enggak ini kisah ini? Masih ingat enggak? Gimana ceritanya itu? Ada sekelompok sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan. Di tengah-tengah jalan kehabisan bekal. Mampir di mana? Mampir di kampung. Bertamu tapi enggak di apa? Enggak dijamu. Kok tiba-tiba lurahnya atau kepala sukunya itu apa? Sakit. Dan sudah berusaha 20 tahun enggak bisa-bisa. Akhirnya datang-datang minta tolong sama apa? Sahabat Nabi SAW. Kata para sahabat, kita enggak akan ngobati kecuali setelah janji. Akan apa? Akan menjamu. Setelah janji, akhirnya betul. Disebutkan, kata orang yang meruqyah, faqara'tu bi fatihatil kitab salasata ayyamin ghudwatan wa 'ashiyah. Saya bacakan surat Al-Fatihah 3 hari, pagi dan petang. Berapa? 3 hari. Berarti kadang-kadang ruqyah itu butuh apa? Butuh waktu. Ini baru dibacakan 5 menit, urung mari, terus apa? Kapok. Terus pergi ke dukun. Nggak bisa. Nggak boleh. Ini 3 hari dan 3 hari pagi dan apa? Petang. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kata dia, ajma'u buzaqi thumma ajful. Saya kumpulkan ludah saya, kemudian saya tiupkan kepada orang tersebut. Akhirnya betul sembuh seperti sedia kala. Jadi ini nyebulnya kapan? Sesudah membaca. Jadi kesimpulannya, ketika orang meruqyah, dia boleh menyebulkan nafasnya sebelumnya, di tengah-tengah atau apa? Sesudahnya. Wah, berarti gue idune mandi banget gue berarti. Iya. Nah sekarang yang kita tuju itu adalah ludahnya dia atau yang kita cari berkahnya bacaan dia. Hah? Nanti jangan-jangan diyakin wah iki wong sakti iki iduwe larang iki. Nanti dia apa? Diwadahi gelas nanti. Nah. Ini jangan sampai keliru ya. Ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Bahwasannya yang dimaksud ya, yang diambil, yang kita cari itu bukan zat ludahnya orang tersebut, ya. Tapi yang kita cari adalah kita ingin memindahkan ludah dia yang sudah tercampur dengan bacaan apa? Al-Quran. Kita pindahkan ke tubuh orang yang sedang sakit tadi. Jadi jangan sampai keliru. Karena kalau misalnya yang diyakini adalah ludahnya, berarti sama saja kita ngalap berkah dari orang tersebut. Makanya kita kadang-kadang sering dengar ada kisah apa? Ada kisah seorang kiai yang minum teh, belum habis, kiainya pergi, apa? Gorebutan. Ini namanya ngalap berkah dari ludahnya kiai. Lu kiai ini orang maca Quran kok. Dia mungkin cuma bertamu gitu kan, ngobrol biasa.
Kemudian kebetulan kopine sisa, wah ini kebenaran ini. Nah, ana obat mandi gratis. Nah, ya nggak benar ya. Jadi yang dimaksud dengan ruqyah di sini menghembuskan tadi, yang dicari adalah bukan apanya, bukan zat ludahnya, tapi yang dicari adalah orang tersebut sudah membaca ayat Al-Quran sehingga bercampur dengan apanya, dengan bercampur dengan ludahnya, kemudian ludah tersebut dipindahkan kepada orang yang sakit. Itu. Jadi jangan sampai keliru. Karena yang namanya ngalap berkah dari tubuh atau bagian tubuh seorang manusia itu enggak boleh kecuali tubuhnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Selain itu enggak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Kalau misalnya yang ditiup itu apa? Air. Gimana? Ada air putih ya. Biasanya kan kalau ada anak nangis malam-malam, ora apa? Ora mandek-mandek ken jajal mengenai kami tuone. Nah, mengenai kesepuhane jajal jaluk banyu putih. Nah, itu gimana itu? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Enggak? Enggak apa boleh? Boleh? Boleh apa enggak? Kepriwe iki? Boleh. Boleh dengan catatan. Apa catatannya nih? Kalau haus sing dituju ngelake, situ obatnya buat anak yang nangis gak berhenti-berhenti. Itu yang dituju. Gimana? Boleh enggak? Tiupan yang tadi kita bicarakan itu adalah tiupan yang ditujukan ke tubuh orang yang sakit. Dan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW tadi adalah meniup ke tubuh orang yang sakit. Adapun tiupan yang ditujukan ke air, sampai saat ini saya belum menemukan dalil. Nah, saya belum menemukan hadis yang menyebutkan secara spesifik Nabi SAW pernah praktek hal tersebut. Meskipun ada sebagian ulama salaf yang mempraktekkan hal itu. Ya, ada di antara ulama salaf yang praktek hal itu. Jadi ambil air, kemudian dibacakan, kemudian diminumkan kepada siapa? Orang yang sakit. Maka, menurut saya pribadi, kalau memang kurang diperlukan, ya sebaiknya tidak. Ya. Tapi kalau misalnya mendesak, ya, kalau memang mendesak, maka misalnya yang dirasa sakit itu misalnya bagian apa? Bagian dalam. Nah, bagian dalam. Artinya kan butuh sesuatu yang apa? Yang masuk kemana? Ke perutnya misalnya. Yang sakit adalah bagian perutnya. Kemudian ingin dibacakan di air supaya air yang dibaca itu masuk kemana? Ke dalam perutnya. Kalau memang dibutuhkan, maka perlu ada beberapa catatan. Satu, bacaannya itu harus dikeraskan. Bacaannya harus apa? Dikeraskan. Kenapa kok harus dikeraskan? Kenapa? Supaya apa? Membedakan antara apa? Antara kiai dengan dukun. Nah, karena para dukun ngobatinya juga banyak pakai apa? Air putih. Nanti kalau misalnya kiainya juga ngasih air putih, masyarakat bilang, lo pada baik, jebule. Ya sudah kalau kayak gitu nggak usah ke Pak Yai, pergi saja ke dukun. Nah untuk membedakan itu apa? Yang membedakan adalah apanya? Bacaannya. Kalau dukun yang dibaca itu apa? Wes. Iya. Bablas angin ya? Nggak tahu. Yang dibaca adalah mantra-mantra yang nggak jelas. Sedangkan ustadz atau kiai atau dai yang meruqyah, yang dibaca itu apa?
ayat-ayat Al-Quran. Dan ini harus diperdengarkan. Karena yang namanya dukun, ya, paranormal, yang sekarang juga mereka mulai buka praktek ruqyah. Ya. Sekarang dukun-dukun juga nggak mau kalah. Begitu ruqyah lagi booming, mereka ikut apa? Ikut buka praktek ruqyah. Nah, ketika mereka meruqyah, versi mereka maksudnya. Ya. Nah, mereka itu cuma bacanya Bismillah seru, tapi nang tengah-tengah apa? Qomat kamit. Nah, nggak tahu apa yang dibaca. Nah, yang seperti ini menimbulkan keraguan. Ini Bismillah, di tengah-tengahnya apa? Akhir-akhirnya Alhamdulillah. Nah, orang awam tahu-tahunya, kono nganggo Fatihah, kok nyong bekrungu Bismillah ya kok. Ya, orang awam yang nggak bisa bedakan, tahu yang dia dengar itu adalah Bismillahnya saja. Dia nggak paham, di tengah-tengahnya ternyata diselipi bacaan-bacaan yang tidak benar. Nah, untuk membedakan pengobatan yang syar'i, yang islami dengan pengobatan para dukun, itu bacaannya harus dikeraskan. Supaya orang yang diruqyah itu dengar bahwasanya yang dibacakan di air putih yang akan diberikan kepada dia adalah apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, harus juga dijelaskan bahwasanya sebulan tadi bukan karena kesembuhan itu bukan karena ludah yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam air tersebut. Tapi adalah karena bacaan apa? Ayat Al-Quran tadi. Ini adalah masalah menyebul. Kemudian min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad tadi artinya apa? Uqad itu jamak dari uqdah. Uqdah itu adalah buhul. Buhul itu simpul. Nah, simpul tali atau ikatan apa? Tali. Kebiasaannya para dukun, mereka itu kalau mau mensihir seseorang, mereka itu membuat ikatan-ikatan tali. Jadi tali, entah tali apa saya nggak tahu, ya, yang penting tali, kemudian diikat. Nah, ketika mereka mengikat, mereka sambil baca mantra-mantra tadi. Menurut klaim mereka, sihir tersebut tidak akan hilang selama ikatan itu masih apa? Masih terikat. Kalau misalnya ikatan tersebut sudah apa? Terlepas, maka sihir itu akan apa? Akan hilang. Makanya mereka itu berusaha keras untuk menyembunyikan ikatan-ikatan tersebut. Dan mereka sangat merahasiakan tempat pemendaman ikatan-ikatan itu. Dan biasanya itu dikubur, ya, dipendam. Ya. Biasanya dipendamkan di suatu tempat, kemudian dia nggak memberitahukan kepada siapapun juga. Dan pada zaman Nabi SAW ketika beliau SAW disihir, beliau itu di mana sihirnya? Di dalam sebuah sumur, bukan hanya di sumur saja, di dasar sumur ditutupi dengan apa? Dengan batu besar. Dajjal, siapa sing akan menyangka? Siapa yang akan menyangka bahwasanya sihirnya itu dalam sumur, bukan hanya di sumurnya saja, sudah di dasarnya ditutupi dengan batu besar. Dan di situ disebutkan sumurnya itu adalah sumur yang sudah tua. Mungkin kayak lubang buaya ya. Ya, sumur tua, di situ disebutkan airnya sudah kuning, ya, keruh. Kemudian dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan betul ternyata di situ ada apanya? Ada buhul-buhul tadi, sudah ada ikatan-ikatan. Dan di sela-sela itu ada rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu disebutkan diambil oleh seorang Yahudi. Ya. Seorang anak Yahudi yang terkadang masuk ke dalam rumahnya Rasul SAW. Dia memunguti rambutnya Nabi SAW setelah dibujuk oleh yang menyihir siapa? Labid bin Al-A'sam. Kemudian dibikin sihir. Maka hati-hati ya.
Hati-hati dengan sapu tangan kita, ya. Hati-hati dengan baju kita, hati-hati dengan rambut kita. Orang-orang yang jahat, dia membutuhkan sesuatu media yang menyentuh langsung ke tubuh kita, atau bagian tubuh kita, atau bagian atau pakaian atau apapun yang terkena keringat kita. Ya, itu. Jadi jangan sembarangan memberikan apa-apa kepada orang lain. Bukan suudzon, tapi kita hati-hati. Nah, cara untuk menyembuhkan sihir salah satunya adalah dengan mencari itu buhul. Kemudian begitu dapat buhulnya diapakan? Buhulnya dilepas. Melepasnya gimana Ustaz? Ya dilepas. Mau butuh apa lagi? Dilepas. Ya. Dilepas sambil dibacakan apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat itu seingat saya yang membaca adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dibacakan kulhu, dibacakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Begitu dibaca satu ayat, kemudian terlepas sihirnya sedikit demi sedikit sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali seperti semula. Dan ini nanti kita akan bahas dalam beberapa pembahasan penting seputar sihir. Nanti insya Allah pada pengajian yang akan datang dan seterusnya, atau seandainya cukup saja pengajian yang akan datang satu pengajian, kita akan membahas beberapa pembahasan penting tentang sihir. Di antaranya adalah apakah sihir itu adalah sekedar ilusi atau betul-betul bisa membahayakan. Kemudian juga bagaimana menghindari diri dari sihir, dan seandainya orang sudah kena sihir, cara mengobatinya bagaimana. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Masih ada sekitar 7 menit. Bagaimana dengan orang yang pergi ke tukang sihir? Apa hukumannya? Apakah akan ada hukuman khusus buat mereka? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan man ata adaqahu faradin sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman beratnya. Ancaman yang lainnya, kata Nabi SAW, fan au kahinan fasa'alahu. Barang siapa yang datang kepada paranormal atau dukun kemudian dia bertanya, lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah. Tidak akan diterima salatnya 40 malam. Ya. Ini adalah hukuman atau ancaman buat mereka yang datang. Nah, sekarang pelakunya itu gimana? Kalau yang datang saja seperti itu, tukang sihirnya, dukunnya, paranormalnya itu hukumannya apa? Apa kira-kira hukumannya? Pancung. Kita akan bahas pada pengajian yang akan datang insya Allah. Apa hukumannya orang tersebut? Ya, ada yang tanya silahkan. Ya. Kalau misalnya rumah sudah lama nggak dikunjungi, apa ada ruqyahnya? Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca doa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan. Barang siapa yang menempati suatu tempat, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min makanihi dzak. Tidak akan ada sesuatu pun yang akan mencelakakan dia sampai dia itu meninggalkan tempat itu. Jadi bukan diruqyah rumahnya, tapi apa? Ketika masuk baca apa? Baca doa tadi. Ya, apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri
ma khalaq. Jadi kalau misalnya beli rumah, rumah bekas misalnya, jadi kalau masuk pertama kali baca doa itu, ya. Mudah kan ngusir setan kan? Mudah. Jadi nggak perlu kita itu pergi ke dukun, kemudian pasang sajen di situ. Eman-eman duit ya. Sayang duitnya, daripada itu mendingan buat sedekah ya. Jadi cukup baca itu saja. Karena memang biasanya rumah-rumah ya yang tidak dihuni itu memang biasanya akan dihuni oleh makhluk lain. Ya. Karena memang nggak ada penghuninya. Akhirnya mereka mendapatkan ada penginapan apa? Gratis. Jin kan nyari rumah juga. Jin juga punya tempat tinggal. Dia nyari-nyari, wah ini ada rumah gratis ini. Nah, kalau seorang muslim yang dia tahu ajaran Nabi SAW tadi, kok ada rumah angker murah. Nah, biasanya rumah angker itu dijualnya apa? Murah, kebenaran. Nah, mau nganggal-nganggal gue rumah kok ujuk-ujuk ana wong adol umah apik murah. Jarene apa? Ana kuntilanake. Wah, kebenaran niki. Nah, wis ngerti carane. Ya, sudah beli saja, enggak usah takut ya. Wong sudah tahu caranya bagaimana mengusirnya, tinggal baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian membaca surat Al-Baqarah, terutama 2 akhir ayat dari surat Al-Baqarah dibaca 3 hari atau 3 malam berturut-turut, insya Allah jinnya itu akan pindah, ya, akan pindah mencari tempat yang lainnya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Sudah terlanjur. Bagaimana dengan orang yang tulisan raja kemudian dimakan? Itu kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur bertaubat. Nah, cukup bertaubat kemudian meruqyah diri sendiri, ya, meruqyah diri sendiri, siapa tahu itu ada isinya. Biasanya yang seperti itu adalah orang-orang yang akan ikut ya semacam tenaga dalam lah ya. Itu biasanya ada pengisiannya. Bisa pakai raja, bisa pakai gotri. Nah, tahu gotri? Gotri itu ditelan itu. Katanya sudah diisi ya. Ya begitulah, sesuatu yang mungkin menurut kita nggak masuk akal, katanya sudah diisi kemudian dimasukkan. Kalau memang pernah melakukan itu raja, gotri dan lain sebagainya, maka ya sudah tahu sekarang tinggal bertaubat dengan taubat yang nasuha, kemudian meruqyah diri sendiri. Seandainya memang ternyata tidak ada apa-apa, berarti alhamdulillah jinnya sudah keluar. Seandainya ada reaksi, berarti jinnya belum keluar dan terus perlu untuk diruqyah sehingga nanti lama-lama jinnya akan tidak betah di tubuh itu dan keluar dengan sendirinya. Sekiranya bisa dipahami ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.